eh, sebagai trainer di material plastik untuk karyawan baru MT biasanya. Nah dari sini di tahun 2012, 2013 lah saya ketemu passion enaknya mengajar seperti itu. Lalu 2013 ada ceritanya, saya resign di bulan Ramadan, pas di bulan Ramadan sekarang seperti ini. Lalu dapat lagi pekerjaan internship di Bioethanol Pilot Plant from Indonesian Lignin Cellulose, TKKS. Jadi kita membuat bioetanol dari serat TKKS. Nah dari situ saya mulai berkecimpung di bidang biomasa. Lalu 2013 akhir itu hanya sebulan 2 bulan, lalu ngelamar ke PNS. 2014 alhamdulillah terima jadi dosen. Terus karena untuk tugas belajar itu butuh 2 tahun untuk menunggu. Di tahun 2016 saya dapat kesempatan, sebenarnya ini kisah suram, tapi Pak Holid sendiri yang mengangkat mental saya. Jadi 2016 sampai 2017 saya sebagai research student di School of Life Environmental Science Universitas of Tsukuba, Jepang. Ceritanya panjang, 2018 2017 pulang Ramadan juga. Jadi ingat kisahnya itu Ramadan semua. 2017 Ramadan saya pulang cari-cari promotor di Indonesia yang sejalan, akhirnya ditemukan alhamdulillah dengan Pak Khalid. Di 2018 saya masuk member of Big Fam Polymer Group di DTMM UI, sambil mencari beasiswa. 2020 alhamdulillah dapat beasiswa dari Kementerian Perindustrian. Ya insya Allah 2023 lulus lah, amin. Oke. Nah ini sekilas mungkin udah dapat, ini rata-rata kan mahasiswa S1 ya udah pernah dapat semua teknologi polimer. Pak Khalid udah ngajar, saya juga udah lihat handout dari beliau. Sekilas saja ini mesin dari injection molding proses, jadi kebagi menjadi 2 unit, injection unit dan clamping unit. Sebetulnya prinsipnya seperti menyuntikkan dengan jarum suntik ke dalam cetakan. Udah sesimpel itu aja sih prinsipnya. Cuman karena dia masuknya mesin, jadi penurunannya banyak. Bagian-bagiannya pastinya di injection unit itu ada extruder, atau kalau kita bilang ada screw dan ada barrel. Terus ada hopper tempat masuknya material. Terus ada di clamping unit, namanya kita mengemplem mencetak supaya tidak bocor cetakan material kita, otomatis harus diklem atau di apa ya bahasa Indonesianya, di hold lah, dipegang gitu ya. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, bagian-bagian yang lain yang paling penting lagi perbedaan, kalau kalian tahu injection dan extrusion, di injection itu skrunya berputar maju mundur, tapi kalau di extrusion itu skrunya tuh selalu berputar terus. Seperti itu. Jadi aliran material di injection itu akibat perputaran dan akibat menginjeknya. Nah, di bagian sini itu ada disebutnya motor. Penggeraknya itu biasanya antara hidrolik untuk memompa sama motor untuk memutar. Di bagian sini ada hopper tempat masuknya material. Yang merah-merah ini adalah thermocouple atau heater. Terus yang di dalamnya of course screw, yang selongsong itu barrel. Lalu arah material dari sini sampai sini itu adalah plasticizing, sebutnya plasticizing zone atau melelehnya material lah. Terus di sini bagian clamping unit ada mold, ada cetakan, ada cavity, ada core. Lalu mengklem yang ngepresnya itu supaya dia tidak bocor, itu teknologinya ada 2, ada yang menggunakan hidrolik, ada yang menggunakan toggle. Oke. Nah, kita langsung aja clamping unit. Tugasnya mengklem atau ya mengepres mold supaya alirannya tidak bocor dari materialnya. Seperti itu. Nah, tapi di clamping unit ini sebetulnya menjadi identifikasi dari
suatu mesin injection. Jadi sebutnya adalah clamping force. Nah, ketika kita menginjekkan sesuatu sambil makan. Dari sini, otomatis kita memberikan tekanan yang keluar dari sini. Nanti sakit lagi. Nah, ini tuh ada hitungannya. Berapa tekanan yang keluar. Seperti di bawah sini. Jadi hitungannya itu ton force per centimeter kuadrat. Otomatis supaya moldnya tidak terbuka atau tidak melebar keluar materialnya, otomatis energi yang diberikan ini harus sama dengan energi untuk mengepresnya supaya mold tidak terbuka. Makanya disebutnya clamping force. Nah, dari situlah istilah di mesin injection itu ada tonase sebutnya. Nah, ada dua sistem untuk mengklem atau mengepres tadi, yaitu sistem hidrolik dengan oli dan pompa. Ini sistem jadul. Sistem yang terbaru adalah sistem toggle. Jadi ini adalah perputaran baut seperti itu. Jadi ketika bautnya menuju ke depan, otomatis yang siku ini akan menutup. Dan ini yang paling banyak disukai karena lebih stabil untuk mengklem dan energinya itu lebih rendah lah istilahnya. Oke, itu untuk clamping unit. Mungkin Pak Khalid juga udah cerita banyak ya di sini. Kita cuma refresh saja. Nah, yang paling penting lagi, ketika kita mendevelop suatu mold, mendevelop suatu produk, bagaimana menentukan produk itu cavity-nya berapa, jalan di mesin berapa, atau moldnya sebesar apa, itu banyak perhitungannya. Mungkin itu ceritanya lebar, tapi yang paling penting lagi, di dalam mesin injection itu, yang tadi kalian lihat di sini ada 4 ruas selongsong, itu disebutnya tie bar. Itu adalah sebagai movement plate atau sebagai porosnya lah untuk maju mundurnya mold, karena mold itu akan dibaut di dalam plate yang ini. Nah, jadi syarat utama mold bisa jalan di dalam mesin ini, ya tadi dimensinya itu tidak melebihi dari tie bar sebutnya. Jadi titik ini sama titik ini yang ada 4 ini. Nah, ini yang bulat-bulatnya itu adalah tempat dari bautnya. Jadi otomatis perhitungan ketika kita membuat mold besarannya dari tie bar juga dan dari clamping force-nya. Oke, itu sekilas saja. Nah, yang kedua adalah injection unit, di mana terjadinya dalam tanda kutip pelelehan. Sebetulnya di dalam ilmu material pelelehan itu untuk polimer itu tidak ada, tapi berubah fasa dari padat menjadi cair. Nah, sebetulnya tanda kutip pelelehan itu didominasi, kalau dulu ketika saya di 5 tahun selama saya di dunia injection itu, saya tahunya pelelehan itu karena kenaikan suhu di sini. Tapi ketika saya bergaul dengan Pak Khalid, terus dengan Dynapack, pernah sharing juga dengan suhu, siapa lupa ya saya pengajar. Nah, itulah pokoknya yang di Dynapack, sampai lupa saya namanya. Ternyata pelelehan material itu didominasi energinya itu yang menjadi polimer meleleh itu, yang termoplastik itu oleh gesekan dan tekanan dari skru. Itu hampir 70-80%. Dan si heaternya yang ada di barelnya itu hanya untuk membantu preheating dari material tersebut. Dan heater juga berfungsi untuk menjaga suhu di barel supaya konstan. Karena kita bermainnya dengan velocity. Dan velocity-nya itu atau kemudah aliran suatu material itu, fluidanya itu dalam bentuk yang tidak encer, tapi lumayan viskos. Terus ada juga bagian hidrolik unitnya. Nah, di bagian hidrolik unitnya ini yang lama. Untuk yang di sebelah sini otomatis ada yang pilihannya hidrolik unit atau toggle unit, dan kalau yang ini masih tetap hidrolik unit. Jadi biasanya mesin injection itu belepotan dengan oli ya, karena tekanan dari hidrolik, dan pasti ada sesuatu yang kemungkinan untuk bocornya seperti itu. Oke, jadi ini adalah hidrolik drive unit. Terus selanjutnya adalah molding. Ini yang mungkin teknik metalurgi yang bisa banyak bermain di sini, mulai dari bahan. Cuman karena saya tidak mengkhususkan di waktu di perusahaan itu arahnya ke molding karena ada punya bagian sendiri, jadi saya arahnya ke material. Tapi kalau untuk
sedikit-sedikit ya paham sedikit-sedikit gitu aja. Tapi cuma sedikit aja. Nah, di molding itu sebenarnya ada, udah pada tahu semua pasti ada core dan ada cavity. Core itu adalah cavity itu adalah lubangnya dan core adalah pemberi bentuk seperti itu. Kalau bisa dilihat di sini, saya nggak ada yang bukaannya ya. Oke, pasti udah pada belajar semua lah. Nah, di sini di produknya itu sebetulnya ada beberapa part, yaitu ada spur, itu adalah ada di sini, jadi tempat masuknya material, lalu ada runner, terus ada gate. Terus di sini juga ada bentukannya seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan, ketika material masuk lewat sini, saya ibaratkan masuk lewat sini, pasti di sini ada kelebihan, kita buat kelebihan di sini. Di sini juga sama, ada kelebihan di sini dan ada kelebihan material di sini. Kenapa ada seperti ini? Ini didesain pasti adanya perhitungan. Nah, perhitungan itu arahnya lebih ke arah supaya kecepatan alir itu konstan. Jadi kalau dalam bahasa awam, ketika material masuk ke sini, dia akan nubruk ke dinding sini sehingga akan lebih merata untuk ke kiri dan ke kanan ketimbang dia tanpa ada bahan di sini. Lalu begitu juga ketika dia ada percabangan lagi, pasti dia dilebihkan sedikit, itu juga untuk melancarkan velocity tadi, kecepatan alirnya. Nah, yang paling penting lagi di sini ada gate. Nah, di gate sini biasanya ada banyak ilmunya, ada yang dibentuk tipis, tubular, ada yang bentuknya V dan sebagainya, dan itu banyak banyak perhitungannya. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat produknya adalah yang coin ini, sedangkan yang runner-nya ini adalah side produknya. Nah, desainnya itu, desain dari cavity-nya itu ada dua, secara garis besar, ada spoke concept, jadi jari-jari, masuk lewat sini, ini produknya, ada juga square concept, jadi terbelah seperti ini. Nah, ini secara umum seperti ini, dan ini lebih ke arah memaksimalkan bentuk mold, memaksimalkan daya alir, supaya dari sini bisa mengalir ke sini dengan perhitungan tertentu, otomatis arahnya ke situ. Jadi ini dua bentuk ini bentuk yang banyak dipakai. Tapi yang perlu diingat juga, cavity-nya ada yang sebanyak ini dan ada juga cuma satu, ada yang cuma dua, tergantung dari keperluannya. Oke, di dalam mold juga itu ada ejector pin. Jadi ketika dia di dalam sudah melewati fase pembukuan atau cooling atau solidification, nanti akan saya cerita juga. Untuk mengeject atau mengeluarkan materialnya di situ ada pin ejector di sini. Nah, itu cuma prinsipnya didorong oleh hidrolik atau spring. Seperti itu. Untuk jenis runner, itu ada 3 jenis runner. Ada yang cold runner, ini banyak dipakai karena lebih murah. Ada isolated runner, ada hot runner. Jadi kalau kalian pernah lihat sesuatu part dari injection plastik, misalnya Tupperware, dan dibandingkan dengan baskom, biasanya kalau Tupperware itu di bawahnya itu tempat dia, kalau kalian balik itu ya, di situ kan ada tempat asal muasal material ya, jadi kayak titik lelehan plastik. Nah, kalau di Tupperware itu biasanya halus. Nah, halusnya itu gara-gara dia menggunakan hot runner, karena nanti ada finishing ketika di sini. Ini motongnya ada dua cara, ada pakai tang dan ada pakai tang yang dipanaskan atau tang punya pemanas, seperti itu. Nah, kalau yang karena kita potong yang pakai tang, otomatis ada potongan kasar. Nah, kalau kalian punya baskom, ember, kalian lihat di bawahnya itu biasanya potongannya kasar. Seperti itu. Jadi itu yang membedakan antara hot runner dengan cold runner. Efisien yang mana? Efisien yang hot runner, karena material tidak terbuang, itu yang pertama. Tapi kalau di arah inventasi moldnya lebih mahal istilahnya. Kalau isolated runner itu cuma ada runner yang tertrap, dan ini jarang digunakan, tapi ada part-part tertentu yang besar biasanya banyak digunakan untuk yang isolated runner. Oke,
Ya, kita cepat aja karena sharing ya. Jadi nanti mungkin kalau pas di diskusi lebih banyak diskusinya. Nah, di dalam mold otomatis karena kita melelehkan sesuatu dan kita menginginkan produk yang solid, pasti ada proses solidification atau nanti ada proses nucleating, ada proses juga disebutnya cooling. Jadi ada beberapa istilah. Nah, di dalam mold juga supaya proses solidification-nya itu cepat, kita bantu dengan pemindahan panas dengan cooling. Ada aliran di dalam moldnya itu dibuat aliran. Nah, alirannya itu bisa dari cooling tower atau dari chiller. Nah, di sini juga bisa kita mainin mold temperaturnya itu. Misalnya kita bikin panas juga bisa. Karena kenapa? Karena ada beberapa part yang jika dia velocity-nya atau viscosity-nya itu terhambat atau mudah nucleating-nya cepat atau solidification-nya cepat, kita bantu dengan mold temperature control. Jadi supaya aliran dari material itu lebih lancar. Ini banyak part-part, biasanya part-part yang bening seperti itu. Jadi karena dia solidification-nya lebih cepat. Rata-rata seperti itu. Oke, jadi ada MTC, mold temperature control, bisa dari 40 sampai 200 derajat Celcius. Di dalamnya bisa dari oil atau water. Terus ada mold cooling chiller dari suhu 5 sampai 30 derajat Celcius. Dan ada juga cooling tower water atau yang seperti gambar ini. Jadi ini ada aliran air dari sistem atau dari produksi di cooling, didinginkan dengan kipas. Di dalam itu ada kipas yang berputar dan kipasnya itu besar, kurang lebih diameternya 1 sampai 2 meter tergantung jenis cooling towernya. Nah, dilihat di sini ada selang-selang. Nah, selang-selang inilah yang akan menuju ke mold tersebut. Kapan kita menggunakan MTC, kapan kita menggunakan mold cooling chiller, kapan kita menggunakan cooling tower water, itu semua trial dan error, tapi ada base-nya, dan base-nya biasa dari pengalaman seperti itu. Oke. Nah, ini salah satu pekerjaan saya selain material engineer, juga ada project leader. Ini adalah salah satu proyek yang dulu pernah saya pegang, jadi ada cover muffler atau cover knalpot, salah satu motor di Indonesia. Jadi tugasnya adalah bagaimana supaya proyek ini jalan sampai mass pro atau mass production. Dimulai dari pastinya dari drawing pastinya dari produsen motor tersebut. Nah, dari drawing sini kita coba desain. Nah, sebetulnya desainnya bukan saya, tapi ada orang lain yang mendesain dari drawing seperti ini, mulai dari critical point-nya, terus dimensinya, sampai ke visualisasinya. Di sini ada visualisasi di depannya, appearance di depannya, yaitu adanya seperti corak batik, seperti itu. Nah, itu juga sebagai salah satu critical point. Lalu dari sini kita mencoba meng-range atau mendesain moldnya berapa cavity-nya berapa, jalan di mana. Oke, suara saya nggak putus-putus kan? Masih lancar Ya, aja Pak. ya? Ya, Pak, jelas, Pak. Nah, dari sini sebetulnya ini softwarenya adalah Modflow. Mungkin kalau SolidWorks saya kurang tahu, tapi biasanya kita pakai Modflow. Bukan kita ya, teman saya pakai Modflow. Kan Nah, memang awalnya aku di apartemen kan. Ya, di sini bisa dilihat ada ini simulasi cycle time. Jadi kalau di injection plastik itu ada dua kata kunci, cycle time dan berat produk. Seperti itu. Nah, bisa dilihat materialnya akan masuk lewat sini dan menyebar ke kiri dan ke kanan. Sebetulnya ini terlihatnya bagus, cuman kita menggunakan materialnya adalah polipropilen yang dikompon dengan glass fiber 20% kalau nggak salah. Nah, ketika kita bermain dengan glass fiber, otomatis kita akan terlihat muncul corak-corak dari aliran dari glass fiber tersebut. Nah, ketika kita taruh di sini, appearance-nya itu kita lihat arah dari flow-nya itu akan ke kiri dan ke kanan, sehingga penumpukan dari glass fiber-nya itu akan ada di kiri dan kanan.
Nah, konsep di quality di plastic injection itu intinya visual itu bagus dulu, baru fungsional. Seperti itu. Jadi arahnya ke konsumen. Konsumen lihat barang itu menarik, baru fungsinya. Seperti itu ya. Nah, konsep itulah yang memutuskan runner itu ada di mana, gate itu ada di mana. Sehingga ini baru project desain konsep yang pertama. Lalu setelah jadi mallnya itu runner itu sudah bisa dipindah-pindah. Jadi bisa dipindah-pindah, bisa ditutup lah. Namanya metal kan bisa ditambal sulam ya. Nah, itulah terjadinya di trial tool. Jadi ada injekan pertama, kita cek, injekan kedua seperti apa, approval-nya. Nah, ketika kita di sini, yang tadi saya bicarakan, alur dari fibernya itu akan berkumpul di sini dan di sini. Sehingga dari pihak customer-nya itu tidak setuju dan memang kelihatannya jelek, makanya gate-nya itu dipindah di bagian sini. Sehingga aliran materialnya itu akan yang fibernya itu akan terkumpul di sini. Karena ini adalah bagian bawah, otomatis tidak akan terlihat. Jadi itu adalah beberapa aspek non teoretik ya. Jadi beberapa aspek dari pengambilan keputusan dari suatu produk juga dari situ. Oke. Nah, di proses pembuatan tool itu mulai dari desain konsep, desain tool, approval design, lalu kita manufacturing tool, ini maksudnya pembuatan mold-nya, terus trial tool, sampai ke approval, lalu sampai ke N100, itu untuk mencari statistik berat mereka tuh berapa rata-ratanya, karena itu deal-dealan di awal untuk terkait harga dan proses. Oke, itu untuk mold development. Sebetulnya untuk yang mold flow itu banyak simulasinya, mulai dari prediksi air trap ada di mana, bubble-nya ada di mana, terus cacatnya ada di mana, itu biasanya bisa menggunakan mold flow. Cuman saya karena tidak langsung berkecimpung di situ, hanya tahu sekilas saja, jadi yang bisa saya share itu aja. Oke, nah ini mungkin akan yang terkait dengan material. Jadi ada namanya hopper dryer. Nah di sini tutup lagi judulnya, ya benar, hopper dryer ya. Nah di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah hopper dryer biasa. Jadi kita menggunakan blower. Di sini ada heater elemennya, suhunya bisa diatur. Jadi kita menyedot udara dari luar, otomatis ini ada filternya. Kita kenakan ke heater sehingga akan memanaskan material. Dan ini materialnya biasanya menggunakan ada pre-treatment pre-drying itu untuk material-material tertentu yang dia sifatnya adalah higroskopis. Bagaimana kita tahu dia sifatnya hidroskopis atau tidak? Otomatis kalau kita belajar ke kimia polimer, kita lihat dari strukturnya. Kalau nggak mau repot, ya kita lihat aja di biasanya ada technical data sheet. Jadi kalau material itu ada 3, technical data sheet, material safety data sheet, ada juga COA, Certificate of Analysis. Nah, untuk karena saya background-nya kimia, untuk menjelaskan ini, kenapa salah satu ada contohnya adalah ABS, acrylonitrile butadiene styrene, ini adalah salah satu bahan untuk helm. Sifatnya adalah hidroskopis, ya karena dia mempunyai unsur N yang mempunyai satu pasangan elektron bebas. Nah, disitulah dia bisa berikatan hidrogen dengan H2O. Ya, otomatis arti katanya adalah hidroskopis. Nah, kenapa harus kita hilangkan? Karena ketika kita tidak langsung menginjek saja, tanpa adanya pre-drying, yang terjadi adalah kita selain memanaskan material, juga memanaskan air. Sehingga ada uap air yang tertrap. Seperti itu. Nah, ketika dia menjadi barang, karena uap airnya ada di dalam, molten, yang viskos tadi, otomatis dia akan larinya ke permukaan dan bentuknya menjadi seperti ini, atau disebutnya silver streak. Dan ini kalau dalam bahasa materialnya disebut laminasi, karena bisa dikelupas seperti itu. Selain visualnya tidak bagus, otomatis juga kalau arahnya ke mechanical properties pasti akan berkurang. Seperti itu. Nah, ini yang terlihat
bagaimana yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itulah yang lebih tanda tanya besar atau problem maker atau bom waktu lah istilahnya, karena kita nggak tahu bubble-nya itu ada di mana. Sedangkan bubble itu adalah titik kritis dari suatu material utuh yang bisa diserang oleh energi. Jadi munculnya crack kan di yang titik terlemahnya, seperti itu. Dan itu biasa dihindari. Oke, nah ini untuk hopper dryer atau pretreatment dari material kita. Terus ada lagi namanya desiccant dehumidifier, desiccant dehumidifier. Nah, karena kita adalah negara yang tropis, humidnya tinggi, apalagi ada raining season. Jadi dulu pernah ada kasus untuk material polimetil metrakrilat. Kita lihat sendiri dari strukturnya, itu ada O di sini, otomatis ada, karena O-nya tangannya 6, elektron valensinya 6, jadi elektron bebasnya ada 2. Di sini juga ada karbonil, dan kedua-duanya sifatnya adalah hidrofilik seperti itu. Otomatis dalam bahasa awamnya water absorption-nya itu tinggi, atau ada kemungkinan water absorption. Nah, di sini bisa dilihat di TDS-nya 0,3%. Walaupun cuma 0,3 itu dalam dunia injection itu sangat berharga, karena ketika kita bermain dengan part-part yang bening, itu akan terlihat sekali visualnya, dan itu karena dalam konsep quality control di injection plastik itu pertama visual, otomatis kalau ada cacat, reject, seperti itu. Sehingga kalau kita pakai oven biasa, yang tadi yang hopper biasa, itu tidak optimal, masih ada reject-nya terlalu tinggi. Ada teknologi yang baru lagi namanya desiccant, atau ada sesuatu unsur di sini mirip kayak silika gel sifatnya, dia bisa menyerap air. Jadi udara panas yang untuk memanaskan material tadi itu akan kita akan mentrap si airnya tadi, sehingga yang dalam siklus hoppernya itu adalah udara yang kering tanpa ada air, sehingga dimungkinkan kandungan water absorption-nya itu akan terminimalisir, sehingga rejection rate-nya akan rendah untuk kasus silver streak, karena ketika raining season itu sangat tinggi sekali, dan itu merugikan lah istilahnya. Oke, itu untuk pre-treatment atau pre-drying. Oke, nah ini adalah spek dari mesin injection, karena kita sebagai material injection, material engineer, terus sebagai costing division, yang saya kotakin itu adalah yang biasanya saya consider gitu. Jadi saya perhatikan, mulai dari injection capacity. Jadi dalam barel itu muatnya itu berapa gram sih? Ini pakai materialnya GPPS atau General Purpose Polystyrene. Nah, dari sini kita bisa kebayang apakah dalam satu mold itu atau dalam satu injek itu bisa muat berapa, bisa jadi berapa part. Dari situ kita bisa ada perhitungannya, efektivitasnya seberapa besar. Jadi kita butuh berapa cavity seperti itu, atau dibalik, mold ini punya cavity-nya berapa, berat totalnya dari part dan runner-nya berapa. Nah, tinggal dicari mesin yang berkapasitas dari total tadi. Biasanya 2,5 kali itu yang dipakai. Terus yang lainnya adalah yang kita perhatikan, otomatis pasti KWH-nya, mulai dari heater, mulai dari pompa yang dipakai, karena itu adalah perhitungan dari costing. Terus clamping force, itu juga dipakai dan ada perhitungannya tadi, sehingga kita ada perhitungan secara scientificalnya. Kalau bahasa Pak Paulus yang Dynapack itu, suhunya Dynapack, clamping perhitungan ini sebutnya scientific molding namanya ilmunya. Terus yang paling penting lagi platen size yang tadi tie bar tadi, lebarnya berapa, tingginya berapa, sama opening dari platen tadi. Jadi seberapa jauh dia bisa terbuka maju mundurnya dari platen, moving platen. Oke, paling itu aja yang bisa diperhatikan. Yang lainnya itu urusan orang proses, jadi saya nggak terlalu mikirin lah istilahnya.
Tapi kalau ingin mengetahui, silakan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah siklus dari plastic injection. Jadi siklusnya dimulai dari formulasi, forming, produk, otomatis produk ada yang oke, ada yang enggak, dan finishing. Nah, formulasi itu karena pencampurannya ada pencampuran kering, ada raw material, atau biasanya disebut istilahnya virgin, atau juga bisa disebut istilahnya original. Lalu ada coloring, pewarnanya, bisa bentuknya master batch, yang merupakan compounding dari pigmen yang ditambah dengan, yang dikompon dengan carrier-nya, bisa PP, PE, dan banyak hal. Tapi kandungan pigmennya lebih besar ketimbang carrier-nya, jadi sebutnya master batch. Terus ada juga compounding. Compounding itu biasanya raw material yang sudah diwarnain. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Compounding juga bisa juga raw material yang ditambah dengan fiber. Seperti itu. Jadi nggak usah repot-repot lagi nambahin fiber karena ada resiko berterbangan. Nah, penambahan dalam injection itu biasanya PHR, per 100 resin. Jadi misalnya master batch-nya itu 1%, materialnya tetap 100%, bukan 99%. Itu maksud dari PHR, mungkin udah pada paham semua. Oke, itu untuk formulasinya. Lalu kita lari ke forming. Nah, sebetulnya di forming itu siklusnya cuma ada clamping, moldnya nutup, lalu ada proses melting, lalu setelah dia melting, di injection, terus packing, dimampatkan. Lalu untuk supaya tidak ada tekanan yang balik lagi, makanya di holding. Jadi si injection-nya itu tidak ditarik lagi, tidak pull back, tapi ditahan dulu supaya ada solidification di bagian runner-nya. Setelah itu barulah proses cooling dan di-eject. Oke, mungkin itu cuma sekilas saja. Kalau lebih jelasnya nanti di pelajaran Pak Khalid mungkin teknologi polimer. Lalu ini saya ambil dari diktatnya Pak Khalid, minta izin Pak, kalau Bapaknya ada. Nah, sebetulnya ini ada beberapa defect-defect yang ada di injection plastik, nggak semuanya saya tayangkan karena bukan ini tujuan saya, jadi tujuan saya cuma ngasih trigger aja kalau kalian ingin belajar nanti ada sesuatu yang bisa saya berikan. Nah, sebetulnya di sini ada kategorinya tekanan dan ada kategorinya temperatur. Nah, defect-nya itu yang paling banyak itu seperti ini, flashing, jadi material yang bleber lah istilahnya. Lalu ada juga pertemuan material, jadi material ini hollow, lubang, otomatis kan menabrak sini, lari ke sini, terus lari ke sini, dan bertemu di satu daerah sini, sehingga terbentuk istilahnya kayak ada wet line atau kayak garis lah, sebenarnya garis pertemuan material. Atau yang kedua, produk yang tidak komplit, jadi disebutnya short mold, jadi tidak full masuk ke mold semuanya dari produknya. Hal itu banyak penyebabnya lah. Bisa ada air trap sehingga material yang nggak bisa menekan ke ujung. Ada juga tekanan yang diberikan dari injection-nya itu kurang. Jadi banyak hal lah yang situ. Atau juga yang keduanya, yang selanjutnya gate di sini sudah solidification duluan. Jadi materialnya sudah tertutup. Banyak kasus lah. Lalu siklus yang selanjutnya adalah produk oke. Jadi kategori produk oke, filosofi di quality control atau quality inspection-nya adalah visual, sesuai dengan master standar, tidak ada cacat, tidak ada defect, lalu dari warna. Nah, warna ini yang paling banyak fluktuatif di injection plastik. Karena apa? Karena kita bermain dengan suhu, kita bermain dengan material kimia, yang ada sesuatu pasti hal yang tidak stabil, seperti itu aja. Nah, warna ini kasusnya banyak dan kasusnya menjelimet. Jadi ada suatu customer yang nggak mau menggunakan namanya sebutnya colorimeter, jadi untuk melihat CEE, LAB seperti itu. Jadi kan kalau kita bermain based on data,
kita debat dengan data, kita bandingkan dengan sampel dan standar, tidak ada perjauhan pergeseran yang berarti dengan dari delta E-nya, ada perhitungannya. Ada beberapa customer yang tidak menyukai dengan cara itu. Jadi dia lebih suka tradisional, jadi konvensional, melihat dengan visual dengan mata. Nah, tekniknya juga banyak melihat dengan mata. Jadi yang paling pertama cahaya, sudut penglihatan. Nah, cahaya itu biasanya ada lampu standar D60. Tapi kalau itu untuk malam, kalau siang kan tergabung dengan matahari, biasanya kita menggunakan sinar matahari di jam 10 sampai jam 2, itu udah standarnya dari Toyota. Dan kita lihat, kita bandingkan dua part ini. Kalau di kiri dan kanan itu terlihat sama, lalu kita tukar. Nah, ketika kita tukar, kalau terlihat itu di kiri dan kanan itu sama, itu berarti produk itu warnanya sama. Ada kasus juga di kiri lebih tua, di kanan lebih muda, kita tukar lagi, di kiri tetap lebih tua, di kanan lebih muda, itu warnanya sama. Jadi itu deflection. Ada, kalau yang tidak benar-benar berbeda, diputar balik itu warnanya bisa berbeda. Seperti itu. Jadi banyak seninya lah. Nah, lalu ada lagi quality yang lain adalah baru dimension. Baru kita lihat dimensionnya dan fungsionalnya. Jadi arah berpikirnya malah kebalik ya. Engineering kan biasanya fungsional, dimension, baru visual dan color. Nah, tapi ada produk-produk juga, misalnya kalau kalian lihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, berarti di belakang, jadi back cover, nah itu biasanya lebih visualnya lebih tidak tidak diperhitungkan. Atau di bawah, kayak tadi cover-mover di bawah bagiannya, kan nggak kelihatan mata tuh, siapa orang mau ngolong gitu ngeliatin itu. Karena masangnya di yang sejajar dengan mata tuh kita lihat yang di atas, yang di bawah itu biasanya apa ya, deviasi untuk rejectnya, deviasi untuk cacatnya ada di situ, kelonggarannya. Oke, itu untuk produk oke. Setelah produk oke, otomatis produk oke juga ada finishing juga. Baru kita finishing, karena biasanya kan itu mold ketemu cavity ketemu pore, otomatis di kiri kanannya itu biasanya ada sesuatu yang tajam atau material yang kelebihan dikit lah. Itu biasanya di trimming. Trimmingnya bisa pakai cutter, bisa pakai pisau noga atau apa disebutnya, brushing bus lah. Atau juga kalau misalnya untuk helm itu di buffing dulu, baru di painting. Ada juga yang di printing itu kayak sablon. Ada juga yang assembling, dan terakhir packing. Oke, itu siklus singkatnya dari injection plastik. Oke, terima kasih banyak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, Mas Nandang, itu ada pertanyaan dari Mbak Eva itu ya, di chat. Oke. Sebelum pertanyaan, ini terima kasih yang pertama. Boleh lagi. Nah, ini bagian part yang tidak ada di buku textbook. Nah, makanya karena ini sharing session, coba saya coba buka lah, bongkar A to Z-nya. Jadi namanya ada costing. Nah, bisa dilihat costingnya itu kita perhitungkan adalah part, runner, terus harga material, otomatis di-convert ke beratnya, per kilonya berapa, terus ada cavity-nya berapa, investasi dari mold-nya berapa, amortisasinya berapa, nanti didapat harga mold-nya per part itu berapa, terus ongkos produksi untuk printing, painting, assembling, packing, dan lainnya, itu juga ada perhitungannya. Nah, dari situ, lalu kita akumulatif, untuk produknya, cycle time yang kita hitung, karena kita menggunakan listrik, otomatis ada konverternya, ada perhitungannya, dan ada machine rate-nya. Tinggal dikali aja, perhitungan machine rate-nya nggak saya tampilkan, karena walaupun saya udah 5 tahun keluar, nanti kalau misalnya yang berminat, PM aja. Nah, takutnya arahnya soalnya konfidensial banget. Nah, dari sini ada loss rate. Loss rate ini kita dapatkan dari hasil statistik ketika mold pertama tadi, mold pertama cetak. Terus setelah kita kalkulasi, akhirnya dapatlah total cost
ini adalah harga batas terendah dari engineering, jadi harga pokoknya. Nah, nanti di harga marketingnya itu pasti udah ditambah dengan profitnya lah. Padahal di sini udah ditambahin nih FOH, factory overhead, itu termasuk ongkos manajer dan kawan-kawannya, ditambah profit 3%. Tambah lagi tadi fee dari marketing, bukan fee ya, keuntungan dari marketing, karena ada bargain atau tawar-menawar. Kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata material cost-nya itu ini totally ya, kalau di injection di pabrik saya dulu kemarin, itu di angka 55-75%, dan itu otomatis di atas 50%. Nah, inilah tugasnya material engineer, namanya engineer ya, merekayasa. Ilmunya dari mana? Ilmunya dari salah satunya polymer blending. Sehingga siklus yang tadi itu sebenarnya ada siklus yang tersembunyi, mungkin dari diketahui orang banyak, yaitu ada produk reject, tadi ada penentuan produk oke dan NG atau reject, lalu ada finishing, ada produk reject, kalau finishingnya gagal, terus ada juga sisa end produknya sprue dan runner, dan ini kita sorting, kita crushing, lalu kita filtering. Filtering itu maksudnya diayak. Nah, dari sinilah dia menjadi bahan baku lagi. Kalau dalam bahasa Pak Khalid, siklus material lah istilahnya. Nah, bahan baku yang ini bisa kita, penggunanya ada dua, totally crushing semua, atau kita campur dengan virginnya. Nah, bisa kita gunakan untuk produk yang sama sebagai raw material produk yang sama, atau produk dengan raw material yang sama, atau polymer blending, mencampurkan sesuatu dengan sesuatu yang berbeda. Nah, itu ilmunya di sini, dan itu selama 5 tahun saya di sana. Kenapa mereka mempertahankan saya? Karena saya dapurnya di sini, jadi punya concern di arah sini. Jadi sebenarnya simple aja, polymer blending ada miscible, immiscible, penentuannya itu yang sederhana ya, mungkin yang rumitnya banyak lah. Terus ada like dissolve like. Nah, dari situ ya tinggal aja sini ada ABS, acrylonitrilbutadiene styrene. Karena ada styrene, kita cari aja produk yang ada styrennya. Tapi semuanya, walaupun kita mencampur seperti ini dengan produk yang istilahnya kan downgrade lah, itu kita uji juga durability-nya, quality inspection-nya, seperti dia produk baru. Kita uji, saya pernah ke Mbak Eva, ke instansi Mbak Eva, di sana kita uji sesuai dengan SNI-nya dan lolos. Jadi ketika kita mencampurkan sesuatu, otomatis kan kita ingin mechanical properties-nya lebih baik. Itu prinsipnya. Tapi ketika kita di dalam industri, asalkan dia fungsionalnya baik, walaupun downgrade, yang penting durability-nya bagus, standarnya tidak downgrade juga, itu diperbolehkan. Seperti itu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke. Ilmu yang kedua adalah kalau kita terima order barang yang berwarna hitam, itu adalah surga, atau kalau dalam bahasa awamnya cuan buat kita. Jadi semua warna itu kalau kita campur itu kan arahnya ke hitam. Jadi tinggal tambahin master bed aja jadi hitam. Walaupun asal muasal dari warnanya itu dalam bahasa Sunda biasanya acak-adut lah, atau nggak jelas lah, campur-campur. Makanya nggak heran kalau kalian lihat produk ember, produk gantungan baju, apalagi ya tas kresek yang warna hitam. Nah, itu sesuatu yang nggak jelas. Makanya pintar memilih plastik lah istilahnya. Apalagi plastik yang terkena dengan sesuatu yang kita konsumsi. Oke, itu insight dari saya. Kalau sesuatu yang hitam itu belum tentu bagus saya ke dalam dunia plastik. Oke, ini mungkin terakhir. Nah, ini the real AZ plastic injection-nya, ya tinggal baca aja. Ini handbook yang saya pakai, Injection Molding Handbook dari Rosato. Kalau ada yang berminat sih silahkan PM aja. Nomor saya ada di grup Big Family. Nanti saya share seperti itu. Terus karena ini kebanyakan mahasiswa S1 yang akan bekerja, testimonialnya adalah biasanya pekerjaan awal kita itu
baik dia jenisnya, posisinya, bidangnya, itu akan mengarahkan passion kita arahnya kemana, dan akan mengarahkan kita untuk menggeluti bidang atau posisi tersebut. Ya, ini garis lurusnya atau kurva distribusi normalnya seperti ini. Terus testimonial yang kedua sama 5 tahun ini yang saya dapatkan, kita harus belajar, itu yang pertama. Yang kedua, belajar untuk bekerja bersama. Jadi bukan bekerja sendiri-sendiri, terus bekerja. Selain bekerja bersama, bekerja sama, komunikasi, negosiasi, dan menurunkan egositas. Ini banyak Anda dapatkan ketika Anda menggeluti organisasi seperti itu. Nah, yang terakhir, ketika kita masuk ke dunia industri, jangan bayangkan semuanya lurus-lurus saja. Jadi inilah dunia yang sesungguhnya. Welcome to the real world. Jadi ada yang baik dan ada yang buruk. Tinggal kita maunya bawanya kemana. Istiqomah untuk menjaga iman. Karena di pengalaman sama 5 tahun ini, ketika kita, karena ada salah satu di marketing itu customer treat. Jadi kita men-treat customer, atau ketika kita menjadi customer, kita subkonkan produk kita menjadi customer, jadi ada customer treat juga. Nah, customer treat itu arahnya bisa belok ke kiri dan belok ke kanan. Saya nggak akan menjelaskan kiri kanannya itu seperti apa. Cuman alhamdulillah, ya saya lebih arahnya ke kanan. Tapi ada suatu ketika cerita lucu. Ketika saya trial di suatu project di Pulau Gadung, nah saya membawa teman-teman yang ya gitulah, banyak yang belok ke kiri. Terus ya masih ownernya itu tawarin tuh mau minum ambil aja. Mau yang berbintang-bintang, tahu paham ya bintang tuh maksudnya apa. Terus si ownernya baru ngeh tuh ada saya. Wah, ada Mas Ikhwan nih. Ikhwan, ya tau lah Ikhwan apa gitu ya. Karena mungkin ada pelihara jenggot di sini. Nah, saya bukan dikasih yang bintang itu, tapi dikasih Nutribenecol. Itu ingat banget, namanya Pak Faisal. Dia haji tapi ya gitulah pokoknya. Nggak boleh ngomongin orang ya, gibah ya. Oke, nah itu aja testimonial dari saya. Jadi ya banyak lika-likunya, banyak sogok menyogoknya, ya itu tinggal jaga imannya aja lah. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin masuk ke diskusi. Ya, silakan Teh Alin. Ya, ini kayaknya Jeng Eva ini. Oh ya, di chat. Pertanyaannya panjang, ada 2. Jeng Eva, aduh, mau di speech aja ini. Apa ini? Terkait dengan udara lembab negara tropis. Artinya ketika kita melakukan penelitian dan akan melakukan proses mixing menggunakan polyolefin misalnya untuk compounding, mixing dengan reomix, injection dan lain-lain, sebelum proses bahan harus dipastikan kadar airnya kah? Apakah disarankan bahan tersebut harus kering terlebih dahulu, misalnya dengan oven harus tekanan ruang atau oven vakum? Itu pertanyaannya yang pertama, Mas Nandang. Pertama dulu dah baca. Ini kayak ujian sidang jadinya. Oke, negara tropis. Nah, kalau sepengetahuan saya sih, kalau misalnya polyolefin yang mana dulu? Apakah dia yang kalau PP, PE itu kan dia hidrofobik ya. Tapi ya kalau masalah menyerap air, mungkin nggak menyerap air, tapi mungkin lembab ya seperti itu. Tapi kalau misalnya baru open dari sak itu tidak harus sih seperti itu. Dan jarang banget sih PP itu di oven seperti itu. Jadi kalau khusus material kayak nylon, poliamida, terus polikarbonat, polimetil metakrilat, terus akril nitributadiene styrene ABS. Pokoknya kita cek dulu struktur molekulnya. Kalau misalnya struktur molekulnya nggak tahu, ya cek aja di TDS-nya. Biasanya situ ada kategori water absorption atau ada kategorinya perlu pre-drying seperti itu. Tapi kalau untuk penelitian kita, Mbak Eva, sekalian bahas aja ya. Kita kan pakai serat ya. Nah, serat itu kan hidroskopis ya, ada OH-nya di selulosnya. Nah, itu biasanya baiknya di oven dulu, atau kalau dulu waktu saya di Jepang itu nggak usah di oven, tapi kita mengetahui kadar airnya, dan berapa kadar airnya itulah yang kita masukkan ke dalam perhitungan. Itu untuk pertanyaan pertama. Semoga menjawab ya. Ini kenapa nggak WhatsApp aja gitu? Mana yang Jeng kedua, Eva Jeng Eva mah. Yang kedua ada lagi
terkait dengan material cost yang mencapai di atas 60%. Apakah itu artinya kita sebagai peneliti harus memikirkan bagaimana membuat produk dengan mechanical dan physical properties yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, namun material cost dapat ditekan, misalnya dengan menggunakan material penguat yang cost-nya lebih rendah daripada matrik untuk menjadi produk komposit. Oke, nah jadi kalau dalam dunia rekayasa material, biasanya kan kalau motor-motor bagus itu untuk cover muffler aja contohnya, itu kan biasanya menggunakan nylon ya. Itu kan harganya per kilo 35 sampai 40 ribu. Zaman dulu ya, 2015. Nah, supaya lebih murah, kita cari material yang lebih murah, downgrade, tapi kita kasih adiktif dengan dibuat dengan komposit. Nah, contohnya tadi polipropilen ditambah dengan glass fiber. Itu. Jadi salah satu, kan kalau knalpot itu kan thermalnya ada, impact-nya juga ada. Kan kalau kalian pernah di jalan juga, biasa kalau melihat kasus kecelakaan itu ditubuk dari samping, knalpotnya pecah, gitu-gitulah. Itu arahnya ke situ sih. Jadi bisa ditekan dengan pembentukan komposit. Apalagi dengan penelitian Mbak Eva, karena kita bermain dengan cycle time itu dikali dengan meshing rate, kan penelitian Mbak Eva kan ada nucleating agent, sehingga solidifikasinya menjadi lebih rendah. Jadi menurun cycle time-nya. Dan di situ insight yang bagus atau peluang bagus untuk menurunkan cost dari ongkos produksi. Walaupun material juga berpengaruh. Jadi apalagi kalau materialnya dibentuk komposit, ditambah dengan nucleating yang Mbak Eva, jadilah perusahaan. Gitu, Mbak Eva. Gimana, Jeng Eva? Terjawab? Ini Jeng Evanya kemana? Ya udah, PM aja lah. Jawab. Betul, Ya, Jeng Eva tuh. Ini saya pertanyaannya benar-benar karena terkait dengan penelitian saya dan penelitian di grup kita secara umum loh, bukan mau ngetes Mas Nandang. Enggak, Mbak. Enggak. Tenang, Mbak. Terima kasih ya, jawabannya keren banget. Jadi memberikan tambahan pencerahan buat saya yang mungkin agak-agak galau ya, karena tadi setelah dibahas di dunia real di injection molding, namanya water absorption sama kelembapan itu kan sangat berpengaruh, karena itu nanti akan bisa menimbulkan defect ya. Jadi kan kita ketika melakukan penelitian skala lab, kita tuh harus udah menyerupai realnya. Jadi ketika nanti hasil penelitian kita diangkat menjadi produk real, kita sudah ready dengan mechanical dan physical properties yang sesuai kenyataan yang dibutuhkan di industri itu. Iya. Iya, Mbak, segitu kurang lebih, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, Mbak. Oke, alhamdulillah nggak ada pertanyaan lagi. Belum. Ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Ini kata Mas Gos ini harus sampai beduk. Iya, udah nyiapin belum? Takjilnya. Udah, nanti takjilnya udah disiapin buat semua peserta nanti sama Mas Gos. Silahkan kalau ada Pak yang lain. Tuh. Ya, Mas Moris. Silakan, Mas Moris. Perkenalkan, nama saya Mauris, Pak. Saya alhamdulillah sedang menjalankan S1 di Teknik Metalurgi UI. Alhamdulillah juga sudah ngambil kelas teknologi polimer, Pak. Nah, saya pengen nanya aja sih, Pak. Kan kalau injection molding itu terkenalnya lumayan mahal ya, Pak, startup cost-nya ya. Tapi kalau untuk kedepannya secara investment seperti waste management-nya atau gitu-gitunya, apakah terlihat lebih baik, dan khususnya kan di lab DTMM itu lagi fokusnya ke green polymer ya Pak ya. Apakah melalui injection molding ini bisa menuju produk yang green polymer juga? Mungkin itu sih pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Oke. Kalau green polymer mungkin komposit hijau aja salah satu contohnya. Itu helm juga udah banyak, part-part otomotif yang dibentuk dengan injection molding juga dengan komposit atau fiber komposit juga udah banyak. Nah, terkait investment sebetulnya jadi kalau di kita ada namanya reuni alumni dari pabrik ini, itu biasanya rata-rata udah orang jadi pengusaha dari asalkan dia punya pasar ya. Contohnya aja kalau kalian punya rice cooker tuh ada sendok nasinya tuh.
itu aja omsetnya udah 100 juta per bulan. Gue bisa dibayangin aja maksudnya ke depannya seperti apa. Jadi injection plastik itu kalau bahasa apa ya, lucu-lucuannya itu nyetak plastik jadi duit, nyetak plastik jadi duit. Jadi nggak ada waste yang terbuang karena semuanya akan di-cycle asal masuk dalam sistem, nggak keluar dari sistem. Seperti itu. Kita jawab ya, Morris. Jangan susah-susah ya, Morris. Susah tanya. Iya, Pak. Ya, silakan Mas Gos barangkali ini sebagai penyedia takjil hari ini, ada yang mau ditanyakan? Oh, baik, Teh Halin. Mas Nandang, ada 3 pertanyaan sih. Yang pertama, terkait proses, berapa shrinkage maksimal yang diizinkan saat proses injection molding? 1. Yang kedua, misal membuat produk, nah di situ kan ada, misal produknya apa ya? Misal produknya mainan mobil-mobilan gitulah, yang dari plastik gitu misalnya. Nah, itu kan di situ kadang ada suka apa, ada tulisan atau apa SNI gitu ya, atau apa gitu. Nah, itu berarti kan si SNI itu kan berarti tercetak bersamaan dengan moldingnya, prosesnya gitu. Nah, itu bagaimana memastikan bahwa itu memang sudah memenuhi kriteria SNI atau belum? Yang ketiga itu lupa saya Mas tadi, Mas apa? Coba 2 dulu itu deh, Mas. Terima kasih, Teh Alin. Ya. Kalau screen edge itu sebenarnya ketika kita buat mold itu udah memperhitungkan tergantung dari materialnya seperti itu. Cuman saya listnya tuh ada, cuman saya nggak hafal dan ini mohon maaf aja. Jadi semua database saya tentang rahasia-rahasia pembuatan molding, terus formulasi itu ada di laptop. Laptopnya saya backup datanya, terus taruh di flash disk hard disk eksternalnya hilang gitu. Nah sebenarnya itu datanya banyak tuh, jadi shrink edge ketika kita buat mold itu sih, misalnya kalau ada bolongan ya, nah itu udah diperhitungkan tuh bolongannya itu dibuat lebih besar atau lebih kecil tergantung dari shrinkage yang kita inginkan seperti itu. Itu bisa diatur Mas seperti itu, dan itu diperhitungkan di moldnya. Itu yang pertama. Jadi